Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, ya silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai. Dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei. Kali ini dalam penanganan COVID, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID, untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus kerumunan saat acara pernikahan putri pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Selasa 8 Desember 2020. Dilansir oleh Tribun Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pada Kamis 10 Desember, gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan pelanggaran di pasal 160 KUHP telah dilakukan. Hasilnya terdapat 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rizik Syihab merupakan salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Yusri menjelaskan tersangka diantaranya yakni pertama penyelenggara saudara MRS di pasal 160 dan 216 KUHP, kedua panitia berinisial HU, ketiga sekretaris panitia saudara A, keempat MS penanggung jawab, kelima SL selaku penanggung jawab acara, dan keenam HI kepala seksi acara. Habib Rizik diketahui telah dipanggil sebanyak 2 kali untuk memberikan keterangan pada Selasa 1 Desember 2020 dan panggilan kedua pada Senin 7 Desember 2020. Ketidakhadiran keduanya disampaikan masing-masing kuasa hukum mereka yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kala itu, Aziz menjelaskan bahwa Habib Rizik masih dalam masa pemulihan kesehatan seusai menghadiri acara keluarga. Mabes Polri memberikan jawaban terkait pertanyaan publik ihwal kerumunan massa yang ditimbulkan Gibran Rakabuming saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Hal ini menyusul pertanyaan sejumlah pihak yang menyebut bahwa penindakan yang dilakukan kepolisian pada kerumunan massa acara Rizik Syihab berbeda dengan penanganan kerumunan massa Gibran. Publik menilai ada tebang pilih karena Rizik Syihab dijatuhi sanksi denda 50 juta rupiah. Jadi begini, Mbak harus bisa membedakan. Kalau pilkada ini secara konstitusional diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, bahkan turunan-turunannya undang-undangnya sampai peraturan KPU-nya disusun sedemikian rupa. Bahkan Bapak Kapolri terakhir pun maklumatnya juga tentang itu. Gitu. Ya, jadi kita berharap, kita semua berharap bahwasanya pilkada bisa berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada, kemudian masyarakat juga berperan dengan catatan mentaati semua protokol kesehatan. Inilah suasana keramaian konser musik deklarasi yang digelar oleh bakal calon bupati di Pohuwato, Gorontalo pada Kamis 3 September lalu. Video konser yang diunggah ke media sosial ini menjadi viral dan disorot karena ada banyak warga yang berkerumun dan tidak menjaga jarak. Suasana pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada di sejumlah wilayah juga diiringi dengan kerumunan warga. Termasuk momen iring-iringan pasangan bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa saat mendaftar ke KPU.
serta konvoi motor Bobi Nasution saat mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Kerumunan warga dalam meramaikan suasana pilkada serentak di berbagai daerah ini menjadi sorotan, apalagi kondisi ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar mengkhawatirkan kerumunan tersebut dapat memunculkan klaster penularan COVID-19. Kekhawatiran ini berdasarkan banyaknya kerumunan yang terjadi selama proses pendaftaran pilkada serentak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lihat sendiri, semua protokol kesehatan diabaikan. Sudah tidak pakai masker, sudah tidak jaga jarak, dan ingat, saat ini lagi happy-happynya yang namanya klaster keluarga. Klaster keluarga ini adalah klaster yang lagi lucu-lucunya. Sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Apa-apaan ini? Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur disambut warga Mawere dengan antusias. Selain itu, Presiden pun terberaksi dengan berjalan sendirian di tengah sawah saat hujan melanda di Sumba. Seperti inilah warga menyambut Presiden Joko Widodo yang baru tiba di daerah untuk meresmikan bendungan Napun Gete di Mawere, Nusa Tenggara Timur. Bahkan mobil presiden tak bisa melaju karena warga sudah mengepung rombongan presiden. Presiden pun menyapa warga yang penuh antusias lewat atap mobil. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Banten pada Selasa 21 September kemarin. Jokowi melakukan beberapa kegiatan mulai dari peresmian pabrik di daerah Cilegon, kegiatan vaksinasi di SMAN 4 Kota Serang, dan Puskesmas Singandaru Kota Serang. Jokowi juga memberikan arahan kepada para kepala daerah Provinsi Banten di pendopo Gubernur Banten. Tajudin, bisa Anda jelaskan dalam rangka apa Presiden Joko Widodo ini berkunjung ke Banten begitu? Baik, Berda. Perlu dijelaskan bahwa kemarin pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Presiden Jokowi bersama dengan Ketua DPR RI mengunjungi Provinsi Banten, mulai di beberapa tempat, mulai dari Kota Cilegon dengan peresmian sebuah perusahaan, salah satu pabrik di Cilegon, kemudian di beberapa lokasi di Kota Serang, mulai dari vaksinasi yang ada di SMAN 4 Kota Serang, kemudian meninjau vaksinasi di salah satu puskesmas di Kota Serang. Setelah itu melakukan arahan untuk para kepala daerah baik kota maupun kabupaten seprovinsi Banten di pendopo Gubernur Provinsi Banten. Lantas Tajudin, di visual yang saya dapat di layar begitu ada sejumlah kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Banten. Bisa Anda jelaskan terkait kronologi kerumunan ini bisa terjadi? Baik, Firda. Untuk kronologinya sendiri, masyarakat berantusias ingin melihat Presiden Jokowi, di mana pada saat Presiden Jokowi hendak meninggalkan Provinsi Banten, tepatnya di daerah
Boru, Kota Serang, nampak orang-orang mulai dari anak-anak hingga dewasa berbaris kepada di sepanjang jalan area lapangan Boru untuk melihat Jokowi. Namun pada saat Jokowi melemparkan sebuah baju kaos berwarna hitam bertuliskan Jokowi dari dalam mobil ke arah masyarakat, sehingga antusias warga untuk mendapatkan baju tersebut tidak bisa terbendung dan mereka ingin antusias mengambil kaos tersebut. Namun kerumunan itu bukan hanya ketika Pak Jokowi melemparkan sebuah kaos, tetapi seorang petugas juga memberikan sebuah paket buku dan juga masker, sehingga yang tadinya sempat aman, tentram, namun ketika pembagian buku tersebut masyarakat mulai ricuh kembali dengan berkerumun saling rebut untuk bisa mendapatkan buku dan juga masker. Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID, untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut. Untuk menindak secara tegas. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kaget, ya kaget itu aja.